Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu peranan Indonesia dalam misi perdamaian dunia dengan tema Misi Garuda. Sebelumnya salam hormat saya kepada guru pengajar sejarah Indonesia, yaitu Budi. Di slide pertama adalah latar belakang. Misi Garuda merupakan salah satu gerakan sekaligus bentuk komitmen Indonesia dan terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal juga sebagai PBB. Dikutip dari situs Pusmendikbud, pembentukan pasukan Garuda sendiri dilatar belakangi oleh munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel meluncurkan serangan gabungan pada Mesir. Karena Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia pun mengambil momentum tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada negara-negara di Arab. Mesir yang saat itu mengalami konflik militer dalam skala besar pun langsung dibantu oleh Indonesia melalui diplomasi PBB. Indonesia mendukung organisasi dunia tersebut untuk mengirim pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis Mesir. Kedua, ada rumus masalah. Satu, apa saja misi Garuda yang pernah dilakukan oleh Indonesia? Yang kedua, bagaimana tujuan utama dari misi Garuda? Yang ketiga, bagaimana hasil atau dampak dari misi Garuda? Ada tujuan. Satu, untuk mengetahui misi Garuda apa saja yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Dua, mengetahui tujuan utama dari misi Garuda. Yang ketiga, mengetahui hasil atau dampak dari misi Garuda. Manfaat. Satu, makalah ini akan memuat refleksi terhadap pelaksanaan misi Garuda serta rekomendasi untuk perbaikan dan meningkatkan ke depannya. Dua, menjadikan makalah ini sebagai referensi untuk membuat penelitian lain tentang misi Garuda. Yang pertama, ada misi Garuda yang dilaksanakan Indonesia. TNI sejak tahun 1957 ikut serta terlibat aktif dalam misi-misi perdamaian PBB atau disebut juga dengan kontingen Garuda sebagai upaya melaksanakan misi global sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Kontingen Garuda telah meninggalkan jejak kaki perdamaian di berbagai negara seperti Kongo pada tahun 1961 sampai 1963, Vietnam 1973 sampai 1975, Irak 1989, Namibia 1989, Kuwait 1992, Kamboja 1993, Somalia 1993, Bosnia di tahun 1993 hingga 1996, Makedonia dari tahun 1997, Slovenia di tahun 1997, Kroasia 1995, dan di Republika 1997, Mozambik 1994, Filipina 1999, Tajikistan 1998, Sierra Leone 1999, Nepal 2007, Darfur 2007. Saat ini jumlah prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian PBB adalah sekitar 1.800 personil, terbagi dalam 6 misi perdamaian PBB, yaitu Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menyumbangkan sekitar puluhan ribu personil dalam 15 misi perdamaian PBB. Di beberapa misi perdamaian, kontingen Garuda menunjukkan prestasi yang membanggakan. Legend Imam Edi Mulyono ditunjuk oleh Sekjen PBB sebagai Chief of Mission Force Commander dalam misi misi perdamaian MINURSO di Sahara Barat pada Agustus 2013. Posisi Force Commander merupakan jabatan strategi setingkat Asisten Sekretari Jenderal. Berbagai prestasi lain juga ditunjukkan oleh kontingen Garuda pada misi-misi lain, seperti kontingen Garuda ke-28 atau UNFIL di 28F atau UNFIL di Lebanon tahun lalu menerima medali PBB sebagai penghargaan atas kemampuan dalam menjalankan tugas secara profesional. Jumlah personel kontingen Garuda di Indonesia adalah yang terbesar di antara kontingen negara lain. Tujuan utama dari Garuda adalah yang
itu, tujuan dibentuknya misi Garuda adalah sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai peacekeeping force atau disebut juga dengan pasukan pemelihara perdamaian di PBB. Tentu saja yang berusaha menjaga perdamaian dunia ini enggak cuma pasukan dari Indonesia. Ada juga beberapa pasukan dari negara lain yang turut terlibat dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti India, Australia, dan Kanada. Indonesia sendiri sekarang telah menduduki peringkat ke-12 dari 125 negara yang mengirimkan pasukan mereka untuk terlibat di peacekeeping operation milik PBB secara jumlah. Tujuan utama dari misi Garuda. Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB adalah mandat konstitusi negara yang perlu direncanakan oleh pemerintah dan dilaksanakan TNI sebagai kewajiban dalam mewujudkan dunia yang lebih damai. Namun mengirim tentara Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB juga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lain. Pertama, tentara Indonesia akan lebih meningkat kapabilitasnya setelah terjun langsung dalam medan pertempuran yang sebenarnya. Kapabilitas yang dibangun dan pengalaman yang menjalankan misi operasi perdamaian di negara lain itu akan sangat berguna dalam menghadapi masalah keamanan yang serupa jika suatu waktu terjadi di negara sendiri. Kedua, kontingen Garuda dapat mempromosikan alutsista produksi dalam negeri dengan menggunakannya dalam misi-misi perdamaian di berbagai negara, seperti yang dilakukan oleh kontingen Garuda di Lebanon yang membawa Panzer Anoa produksi PT Pimpat. Kehandalan alutsista buatan Indonesia yang digunakan dalam misi-misi perdamaian PBB merupakan promosi yang efektif untuk pemasarannya. Ada ini yaitu hasil dari misi Garuda. Contoh hasil dari misi Garuda bisa meliputi yang pertama, pemeliharaan perdamaian. Jika misi Garuda adalah bagian dari operasi pemeliharaan perdamaian bersifat bangsa atau PBB, hasilnya bisa mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah konflik, bantuan dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, serta penyediaan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak konflik. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Jika misi Garuda merupakan respon terhadap bencana alam atau krisis kemanusiaan, hasilnya mungkin mencakup penyelamatan nyawa dan penyediaan bantuan medis yang mendesak kepada korban, distribusi makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya pada orang-orang yang terdampak, serta rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur yang rusak. Dan sekian dari presentasi saya. Apabila kurang jelas dan kata-katanya kurang jelas, mohon maaf lagi atas kekurangannya. Saya Ahmad Faisal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.